Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Philosophy of Science, di mana channel ini banyak membahas tentang berbagai tema filsafat dan sains. Untuk kali ini kita akan membahas sedikit tentang pelajaran paling dasar di dalam ilmu filsafat, yaitu logika. Kita masuk pada logika sendiri. Logika berasal dari kata Yunani kuno, yaitu logos, yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Sebagai ilmu, logika disebut dengan kata logike, episteme. Dalam bahasa Latin disebut logika scientia atau ilmu logika, yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Ilmu di sini, kecakapan mengacu pada kesanggupan akal budi untuk mewujudkan pengetahuan ke dalam tindakan. Kemudian kata logos yang dipergunakan tersebut bisa juga diartikan dengan masuk akal atau make sense. Nama logika untuk pertama kali muncul pada filosof Churchill pada abad ke-1 sebelum Masehi, tetapi masih dalam arti seni berdebat. Kemudian Alexander Aporidias sekitar permulaan abad ke-3 sesudah Masehi adalah salah satu orang yang pertama kali menggunakan kata logika ini, dalam arti ilmu yang menyelidiki lurus tidaknya pemikiran kita. Kemudian kita masuk pada macam-macam logika itu. Yang pertama adalah ada yang namanya logika alamiah. Logika alamiah adalah kinerja akal budi manusia yang berpikir secara tepat dan lurus sebelum dipengaruhi oleh keinginan-keinginan dan kecenderungan-kecenderungan yang subjektif. Kemampuan logika alamiah manusia ada sejak kita lahir. Kemudian yang kedua ada namanya logika ilmiah, di mana logika ilmiah ini memperhalus atau mempertajam pikiran serta akal budi. Logika ilmiah menjadi ilmu khusus yang merupakan azas-azas yang harus ditepati dalam setiap pemikiran. Berkat pertolongan logika ilmiah inilah akal budi dapat bekerja dengan lebih tepat, lebih teliti, lebih mudah, dan lebih aman. Logika ilmiah dimaksudkan untuk menghindarkan kesesatan atau paling tidak menguranginya, atau dalam hal ini mengurangi kesesatan dalam berpikir. Kemudian kita masuk pada subtema cara-cara berpikir logis dalam rangka mendapatkan pengetahuan baru yang benar. Yang pertama adalah ada caranya induksi. Induksi ini adalah cara berpikir untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum dari kasus-kasus yang bersifat individual atau khusus. Penalaran ini diawali dari kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus dan terbatas, lalu diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum. Kemudian kita masuk yang kedua, yaitu ada namanya deduksi atau lawan katanya dari induksi. Coba kita lihat. Deduksi adalah cara berpikir dari pernyataan yang bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus. Dan ada yang ketiga, cara berpikir yang ketiga itu analogi. Analogi ini biasanya disebut dengan cara berpikir dengan cara membuktikan dengan hal yang serupa dan sudah diketahui sebelumnya. Di sini penyimpulan dilakukan secara tidak langsung, tetapi dicari suatu media atau penghubung yang mempunyai persamaan dan serupa dengan apa yang akan dibuktikan. Seperti itu. Kemudian ada yang terakhir, yaitu cara berpikir dengan menggunakan teknik komparasi. Ini banyak sekali digunakan pada forum-forum debat. Seperti kalau kita sering menonton debat di IALC dan forum-forum debat lainnya, itu komparasi. Komparasi itu cara berpikir dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang mempunyai kesamaan apa yang dipikirkan. Dasar pemikiran ini sama dengan analogi, yaitu tidak langsung, tetapi
penekanan pemikirannya ditunjukkan pada kesepadaan, bukan pada perbedaannya. Nah, yang sekarang kita akan masuk kegunaan logika itu apa saja. Nah, kegunaannya yang pertama adalah membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, itu tetap rasional, kritis, lurus, tetap, artinya konsisten, tertib, metodis, dan koheren. Kemudian yang kedua, kegunaannya adalah meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Kemudian yang ketiga adalah menambahkan kecerdasan dan peningkatan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Kemudian yang terakhir adalah memaksa dan mendorong orang untuk berpikir sendiri dengan menggunakan asas-asas yang sistematik. Itulah pembahasan kita terkait logika. Jika teman-teman punya pendapat lain atau punya referensi lain, dapat dituliskan di kolom komentar. See you and thank you for watching.